Terima kasih Anda masih bersama kami kembali lagi dalam forum diskusi sektor keuangan CNBC Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan tema Market Update, kondisi sektor keuangan terkini dan proyeksi untuk tahun 2021. Masih bersama saya Alin Wiratmaja dan pada segmen ketiga ini kita akan berbincang dengan para narasumber. Sudah ada para pemimpin besar yang inspiratif dan disegani dari sektor keuangan dan juga para ketua Asosiasi Pembiayaan dan Asuransi Umum. Kita akan sapa satu persatu. Kita akan lihat di layar saat ini sudah tersambung bersama kami melalui Zoom. Saya perkenalkan ada Bapak Yahya Setiatmaja, Presiden Direktur BCA. Pak Yahya, selamat siang. Selamat pagi. Iya Selamat Pak, pagi. cerah sekali ya Pak. Ada sentimen positif dari Terima vaksin kasih. ya Pak. Udara cerah. Iya, dan kemudian saya juga ingin menyapa secara khusus Bapak Nurdias Alvin Pati Sahusiwa, Presiden Direktur PT Mandiri Asset Management Investasi. Halo Pak Alvin, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Alin atas undangannya. Iya, our pleasure Pak. Dan ada Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia APPI. Pak Suwandi, terima kasih Pak waktunya untuk kami. Sehat selalu ya Pak. Ya, selamat pagi Mbak Alin, terima kasih. Iya, dan juga ada Bapak Hastanto Widodo, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Lengkapnya Pak Hastanto Sri Margi Widodo. Selamat siang Pak Hastanto. Selamat siang, Bu Alin. Oke, terima kasih juga Pak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Tapi di segmen ini kita akan berbincang dengan Pak Yahya dan Pak Alvin terlebih dahulu. Saya ke Pak Yahya terlebih dahulu. Pak, meskipun saat ini kita tengah dalam masa optimisme untuk menyambut pemulihan, mungkin kita boleh look back sedikit ya Pak, selama pandemi ini tantangan berat apa saja yang dihadapi oleh BCA dan bagaimana Bapak mengatasinya atau membawa menjaga spirit semuanya Pak. Ya, terima kasih Alin untuk semua pemirsa dan juga Pak Nurdias dari Mandiri Manajemen Investasi. Boleh kami sapa Pak Suwandi dari Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan dan Pak Hastanto Widodo dari Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Ya, ini suatu flashback ya. Tetapi saya kira ini penting suatu pembelajaran bagi kita semua, di mana pada awal COVID itu kita tidak menyangka hal ini terjadi. Saya coba pilah-pilah mulai dari internal kita, apa yang terjadi. Karyawan sebagai garda terdepan, terutama frontline teller ya, mereka itu pada kondisi yang panik dan khawatir sekali. Karena kita ketahui di cabang-cabang harus menghadapi puluhan, ratusan nasabah yang datang di prioritas ya, mereka harus men-treat semua nasabah dan ini kan harus face to face. Jadi kondisi mereka mengalami betul-betul suatu ketakutan ya, karena kita tahu pada saat awal COVID ini kan itu cepat sekali penularan dan berita-beritanya sangat menakutkan. Nah, kemudian bagaimana dari sisi nasabah? Kita juga tahu bahwa nasabah kita itu harus bertransaksi. Bertransaksi mungkin kita bersyukur kita ada digital, tetapi tetap saja orang membutuhkan uang tunai. Ada kebutuhan-kebutuhan untuk datang ke cabang. Nah, ini juga merupakan kesulitan tersendiri bagi para nasabah. Nah, terlebih lagi pada saat mulai ada PSBB. Tetapi bank tetap harus buka. Jadi ketentuan ada seperti itu. Untuk kepentingan yang tidak terlampau penting, untuk shopping dan lain-lain nggak boleh. Tetapi untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk beli bahan pokok, untuk datang ke bank karena kebutuhan-kebutuhan keuangan, itu bank bisa tetap melayani. Itu pengecualian pada masa PSBB. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kami merasakan sekali bahwa ketika itu karyawan dalam ketakutan melayani nasabah, kemudian nasabah juga dalam segi lain harus pakai transport datang ke cabang juga ketakutan ya. Kemudian juga mereka mengalami kesulitan kalau
memang harus bertransaksi. Ya, ini semua terjadi. Nah, yang paling parah adalah terutama dalam perkreditan. Jadi banyak sekali nasabah yang terkena. Kenapa? Karena semua toko, mall, pasar-pasar itu harus stop operation. Artinya mereka tidak bisa jualan. Padahal kita ingat, Maret, April itu menjelang Lebaran. Lebaran itu bagi semua pengusaha adalah saat yang ditunggu-tunggu. Dalam setahun mungkin bisa 40, 50%, 60% dari penjualan ditunggu pada saat Lebaran. Mereka sudah menyiapkan bahan-bahan, apa yang mau diperdagangkan, perusahaan-perusahaan besar juga sudah import bahan baku, sudah mulai produksi, karena kan ada time gap penyediaan barang-barang itu ke pasar per waktu kan. Jadi sebelum Lebaran pada bulan Ramadan itu sudah harus dipersiapkan di pasar, sudah harus tersedia, sehingga ada satu time gap. Dan mereka menggunakan itu semua dalam bentuk kredit-kredit usaha. Nah, namun terjadilah apa yang diharapkan tidak terjadi. Lalu bagaimana mengembalikan pinjaman? Karena uang yang diharapkan itu justru pengembalian besar-besaran pada bulan Ramadan, apalagi teman-teman dari industri wisata, ya, hotel, tiket, dan lain-lain, sangat mengharapkan masa-masa liburan seperti itu kan. Nah, mereka itu sangat mengalami kesulitan. Tetapi syukur pemerintah memberikan suatu keyakinan bagi masyarakat, yaitu dalam bentuk diberikan kesempatan restrukturisasi, ada bunga yang boleh dikurangi, diringankan beban, kemudian likuiditas baik itu dari Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, dari Bank Indonesia, dan OJK juga memberikan suatu relaksasi. Karena kita tahu, kalau peraturan yang lama, saat nasabah direstruktur, itu pasti masuk kategori NPL. Nah, itu direlaksasi. Ya, bank tidak perlu memasukkan itu dalam kategori NPL. Sehingga itu saat-saat itu betul-betul sesuatu hal yang cukup menolong perbankan. Lalu bagaimana kita mengantisipasi hal itu? Nah, untuk karyawan tentunya kita memberikan keyakinan. Karyawan bank adalah garda terdepan, mungkin sedikit lebih di belakang daripada garda kalau kita lihat pada saat itu para tenaga medis. Itu betul-betul yang langsung frontal bertemu dengan pasien-pasien COVID. Ya, mungkin juga tentara, polisi yang tetap harus bertugas menjaga keamanan. Namun perbankan juga bagaimana kalau semua bank tutup? Nggak terbayang. Orang butuh uang tunai, orang butuh transaksi, itu semua akan macet. Sehingga kita mau tidak mau harus siap tetap melayani masyarakat. Itulah secara bergantian cabang-cabang kita atur. Apalagi juga ada ketentuan kalau terjadi COVID misalnya, itu satu gedung ataupun beberapa lantai harus ditutup. Kami harus putar otak untuk menyediakan cadangan-cadangan kalau ini ditutup, harus siapkan yang lain. Kalau misalnya treasury tiba-tiba ada, ya amit-amit tidak terjadi, kalau ada yang kena, maka the whole operation kan harus tutup. Bagaimana treasury itu adalah seperti jantung bagi perbankan. Ya, bagaimana IT kita, bagaimana itu still going on, always on, itu janji ke nasabah pada saat itu. Itu harus kita perhatikan hingga kita menduplikasi 2-3 tempat untuk berjaga-jaga kalau sampai terjadi yang tidak diinginkan, kita tetap bisa operation dan melayani masyarakat. Nah, itu satu hal misalnya. Kemudian dari segi masyarakat, kita tahu kita sudah mempunyai tools digitalisasi ya. Apakah itu m-banking, apakah itu internet banking, dapat digunakan oleh semua nasabah. Tapi kita juga harus maklum, tidak seluruh nasabah itu kaum milenial. Tidak seluruh nasabah terbiasa dengan digitalisasi. Jadi ini adalah suatu program edukasi, mengencourage customer kita, baik itu yang sudah terbiasa, ya otomatis mereka akan menggunakan, tetapi yang belum terbiasa, nah ini adalah program edukasi, bagaimana mereka mengenal m-banking, bagaimana menggunakan internet banking, dan karena ke ATM pun kadang-kadang mereka sungkan, kan harus transport, harus pergi keluar rumah ya, ada risiko-risiko. Meskipun kadang-kadang ya untuk uang tunai mau tidak mau mereka harus mengambil dari ATM atau ke cabang. Jadi hal itu adalah suatu program edukasi. Lalu bagaimana dengan nasabah-nasabah kredit? Nah, kredit ini menarik. Kadang-kadang kalau bagi awam melihat hanya
pertumbuhan kredit, kenapa bisa negatif? Naiknya kok kecil gitu. Saya perlu juga ingatkan atau memberikan informasi. Kredit itu ada berbentuk kredit investasi. Kredit investasi itu kan ada cicilan. Artinya apa? Setiap bulan nasabah itu akan mencicil, sehingga kredit plafonnya itu akan berkurang, outstandingnya itu akan berkurang. Ya. Nah, kemudian kredit modal kerja, yaitu kita belikan plafon, apakah 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar misalnya. Lalu mereka bisa menggunakan manakala diperlukan, namanya kredit modal kerja. Artinya apa? Untuk membiayai apakah inventorinya, apakah receivable-nya, apakah operational cost day-to-day-nya, nah, itu digunakan namanya kredit modal kerja. Dan kita ingat, pada saat menjelang Lebaran, mereka menggunakan maksimal kredit modal kerja ini, karena mempersiapkan Lebaran. Jadi pada saat titik COVID terjadi, itu sebagian besar sudah menjadi barang. Kredit sudah dipakai, ya, itu yang terjadi. Artinya sesudah mereka bisa menjual sedikit-sedikit, mereka mendapatkan atau mereka mendapat uang. Kalau untuk modal kerja itu belum bisa atau belum bisa dikembangkan lagi karena demand side nggak ada, mereka mengembalikan ke perbankan. Jadi itulah kenapa masa-masa yang paling sulit bagi kita, karena di satu sisi ada pengembalian uang. Kita bersyukur lebih baik dikembalikan daripada piutang itu macet, ya, itu lebih bagus. Tetapi tetap tugas perbankan adalah financial intermediasi. Jadi tugas kita adalah memberikan kredit. Sebagai contoh, sampai September kemarin dan prediksi kita sampai Desember, corporate kredit kita itu bisa melepas kredit 45 triliun. Tapi apa yang terjadi dengan kredit investasi yang tadi saya bilang dikembalikan? Itu cicilannya 30 triliun. Jadi netnya kita hanya tunggu 16 triliun. Nah, lebih celaka lagi, misalnya saya bisa ambil contoh di sini, kredit KPR misalnya. Kredit KPR itu di zaman normalnya sebelum COVID, tiap bulan 2,5 triliun. Apa yang terjadi waktu COVID? Cuma 1 triliun. Berapa pengembalian kredit yang kita dapatkan? Karena cicilan kan, kredit KPR itu kan harus dicicil tiap bulan. Nah, itu yang kembali sekitar 1,8 triliun. Jadi kembali 1,8, kita kredit baru lepas 1 triliun, negatif 800 miliar. Itu yang terjadi. Lebih parah lagi di sektor otomotif. Saya ingat sekali, pada waktu bulan April, ya, Maret, April. Waktu Maret masih oke karena kita baru saja melakukan expoversary, ulang tahun BCA, sehingga itu meningkat pesat. Pada bulan April, biasanya dalam keadaan normal, sebulan itu KKB, ya, kredit kendaraan bermotor kita, 2,5 triliun normal itu, ya. Pada bulan April turun menjadi 90 miliar. Padahal cicilan yang masuk 2 triliun. Jadi kita bayangkan negatif 2 triliun bulan April. Mei naik jadi 200 miliar yang kredit baru. Masih negatif. Mei, Juni naik jadi 400 miliar. Dan seterusnya sampai sekarang mendekati sekitar 1 triliun. Nah, kejadian-kejadian ini betul-betul membuat kita negatif carry. Artinya kita tetap berusaha melepaskan kredit-kredit termasuk UMKM, komersial, namun pengembalian kredit itu mengurangi outstanding balance yang terjadi di bank. Nah, ini mungkin juga perlu satu penjelasan yang cukup jelas agar kita tahu betapa sulitnya kita mengembangkan saat ini. Nah, utamanya adalah karena tidak adanya demand di pasar. Pada waktu tahun 98, 2008, yang terkena adalah para korporasi, ya, perusahaan-perusahaan besar. Tetapi masyarakat boleh dikata berjalan normal. Permintaan barang itu tetap berjalan. Hanya ownership corporation beberapa yang beralih, tetapi perusahaannya bisa tetap berjalan. Hanya 1-2 perusahaan yang bankrupt, ya. Nah, saat ini yang terjadi adalah dari yang lower, middle, ini stagnan. Dan contoh kredit card itu lebih parah lagi. Kredit card karena apa? Karena kredit card kebanyakan, meskipun kredit card ada online, tapi itu kecil sekali sekarang. Masih lebih utama kalau mereka belanja fisikal, ya. Nah, itu dropnya sampai 22% penggunaan kredit card itu. Dan kita bisa mengerti artinya apa?
tidak ada suatu pencairan dana dari orang yang mampu untuk belanja yang biasanya mendorong ekonomi dari golongan menengah atas kepada yang ke bawah. Karena secara normal biasanya mereka kan belanja. Mereka spend apalagi pada waktu liburan ya mereka spend restoran, beli makanan, beli barang-barang, baju, dan barang-barang lainnya. Nah, itu kan mengalir ke bawah. Itu tidak terjadi. Belum lagi karena ketakutan atas COVID ini. Banyak sekali batasan-batasan di lapangan yang untuk protokol COVID harus dijalankan. Sehingga bisnis itu tidak berjalan. Hal itu yang terjadi dan mau tidak mau strategi kita pada saat ini adalah bagaimana menggeser itu kepada virtual. Ya, kita mencoba sejak Juni kita pikirkan, akhirnya kemarin bulan mungkin September, Oktober kita sudah melakukan ya untuk mortgage, untuk KPR dengan virtual, KKB penawaran virtual dan itu menghasilkan baik. Kalau dulu saya katakan seperti untuk KPR per bulan 1,8 triliun. Waktu kita bikin event virtual, rupanya minat masyarakat itu banyak. Tapi kesempatan untuk itu tidak bisa karena secara fisik mereka terbatas sekali. Itu kita mendapatkan aplikasi masuk 7,5 triliun dalam 1 bulan untuk KPR. Jadi menyatakan daya beli kaum menengah atas sebenarnya ada. Tetapi mereka tidak punya kesempatan kalau tidak ada kesempatan diberikan. Ya. Demikian juga KKB, itu peningkatannya sudah mencapai lebih dari 1,2 T, ya, artinya 50% dari normal, karena adanya hal-hal virtual yang kita terus kembangkan, demikian juga payment. During COVID ini, payment system kita meningkat dengan pesat sekali, karena apa? Orang mengurangi kontak langsung dengan sesamanya, tetapi menggunakan digital sebagai alat untuk kemudahan melakukan transaksi. Jadi saya kira sementara hal itu, jadi cerita dukanya dan apa-apa saja yang sudah kita lakukan untuk memitigasi hal-hal itu, meskipun saya tahu sekali apa yang kita lakukan jauh dari sempurna, kita masih butuh lagi pengembangan feature-feature yang ada, ya, dan juga terutama dari sisi nasabah. Ini nyata sekali, contoh KPR, kita mengadakan suatu virtual promotion, yang melakukan end-to-end sampai selesai aplikasi itu hanya 20%. 80% masih tetap dibantu oleh orang-orang cabang kita. Itu membuktikan bahwa tidak seluruh masyarakat ini well educated untuk melakukan digitalisasi transaction. Ya beda dengan para milenial. Tetapi kadang golongan-golongan tertentu, senior-senior milenial ini belum sepenuhnya paham terhadap teknologi. Ini salah satu yang merupakan pengalaman saya selama COVID itu hal-hal yang cukup menarik. Saya kira sementara demikian, Alin. Terima kasih. Menarik sekali Pak Yahya, dan sekarang saya ingin ke Pak Alvin nih. Pak Alvin, kita tahu pandemi COVID-19 ini terutama di Maret 2020 ini mengguncang atau menghantam pasar keuangan. Nah, kalau untuk Anda sendiri tantangan apa Pak Alvin yang paling berat dan bagaimana pada saat itu adaptasi dan juga strategi yang dilakukan oleh Mandiri Manajemen Investasi? Oke, terima kasih Mbak Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya salam juga kepada para pemirsa CNBC Indonesia. Dan juga salam hormat kepada Pak Yahya Setiatmaja, Presiden Direktur BCA, Bapak Suwandi sebagai Ketua Umum APPI, dan juga Pak Astanto Widodo dari AUI. Jadi kalau dilihat tantangan terberat sebetulnya mungkin mirip dengan Pak Yahya bahwa tidak pernah ada yang tahu dan juga tidak pernah ada yang mengalami kejadian pandemi ini sebelumnya. Jadi juga pengalamannya mungkin nggak pernah ada orang berdiam diri di rumah selama berbulan-bulan tanpa tahu di mana ujungnya selama pandemi ini masih ada. Dan yang paling berat adalah bagaimana kita bisa mengetahui dan juga mengidentifikasi akibat apa yang akan timbul dari pandemi ini terhadap cara orang berinteraksi, cara orang bersosialisasi, melakukan aktivitas dan juga melakukan bisnis. Nah, ini yang kita lihat sebagai the sum of fear factor yang pada waktu itu memang cukup besar dan juga mempengaruhi psikologikal orang dalam berbisnis dan juga berinvestasi terutama. Dalam kejadian seperti itu memang sangat wajar bahwa investor bersikap risk off dengan menjual asetnya di capital market pada waktu terutama di bulan Maret dan juga bulan April. Sebelum mereka betul-betul mengerti sebenarnya krisis ini seperti apa, sampai kapan, di mana ujungnya dan sebagainya. Nah, meskipun kita
tahu bahwa secara teori adalah the best time to invest adalah pada waktu sebetulnya puncak-puncaknya dari fear factor ini terjadi. Dan orang sebetulnya cenderung untuk bersikap overreacting ya pada waktu krisis ini mendekati puncaknya. Dan seringkali malah membuat segalanya malah menjadi lebih buruk, terutama dari sisi investasi mereka. Kalau kita lihat, sebetulnya masa krisis ini adalah situasi di mana ada high risk, high reward. Jadi resikonya tinggi, tapi rewardnya juga sebetulnya tinggi banget gitu pada waktu krisis ini terjadi. Dan bagi kami para fund manager sebenarnya tantangan terberat adalah bagaimana melakukan shifting portofolio ini menjadi, kita bagi menjadi dua, yaitu basket agresif dan defensif. Kapan kita harus agresif menyerang, kapan harus kita defensif atau bertahan. Dan terutama kalau misalnya kita lihat, meskipun kita sudah lihat bahwa beberapa sektor yang terdampak, kita harus memilih lagi, screening lagi sektor-sektor mana yang kira-kira masih bisa akan survive, sektor mana yang akan bangkit terlebih dahulu, dan sektor mana yang misalnya masih akan membutuhkan waktu yang akan lama. Dan ini harus disesuaikan juga dengan valuasi yang sudah ada di market. Ini untuk bisa mendapatkan kemenangan untuk kita berinvestasi pada waktu di situasi krisis di saham. Nah, yang paling berat lagi adalah dalam pengelolaan surat hutang, karena ini juga tantangannya cukup berat. Surat hutang ini atau obligasi MTN ini menjadi underlying dari reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana terproteksi misalnya. Dan kami di Mandiri Investasi juga menaikkan level kehati-hatian agar terhindar dari investasi di perusahaan-perusahaan yang bisa bermasalah dalam waktu dekat, seperti juga misalnya di perbankan dalam hal menyalurkan pinjaman. Dan kami menjadi sangat selektif dengan kualitas portofolio, dengan pemilihan dari sektor dan juga emiten yang memiliki balance sheet yang cukup kuat. Kita harus lihat lagi adalah dalam hal pengaturan alokasi aset. Nah, kalau kita lihat dari situ semua sebenarnya peluangnya juga muncul untuk di industri pengelolaan investasi, di mana peluang besarnya ini pada waktu di situasi sekarang, di mana likuiditas berlimpah yang ada di market pada saat sekarang, di mana perbankan juga sebetulnya menurunkan tingkat deposito, bahkan kadang-kadang juga menolak deposito. Kita lihat LDR-nya ini sekarang juga sudah semakin di titik yang rendah-rendahnya, di mana tingkat kesulitan untuk menyalurkan pinjaman pada situasi yang sekarang ini juga kalau kita lihat bulan September, Oktober mungkin flat atau mungkin turun gitu untuk menyalurkan pinjaman. Sedangkan deposit growth-nya itu lebih dari 10%. Dan di mana di situasi likuiditas ini berlimpah, kita mencoba untuk menangkap peluang ini dengan menawarkan solusi kepada investor yang mungkin masih merasa takut ataupun agak beresiko untuk menaruh dananya di investasi sekarang ini dengan menawarkan reksadana pasar uang misalnya. Dan memang terbukti bahwa reksadana pasar uang ini adalah satu-satunya reksadana di antara dua yang lainnya yang tumbuh positif di tengah situasi krisis yang seperti sekarang. Kemudian tantangan yang lainnya adalah secara operasional. Jadi dari sisi kami adalah bagaimana kami bisa mengelola atau mengurangi melakukan kerja dari rumah tanpa mengurangi produktivitas. Nah, persiapan dari infrastruktur pendukung tentu saja harus disiapkan dan alhamdulillah kami sudah melakukan persiapan secara cukup lama sehingga pada waktu situasi di mana ini terjadi, kita tidak terlalu mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaan semuanya remotely dari rumah. Hal yang lain mungkin ini adalah dari sisi kebijakan strategis yang lain, yaitu di mana dengan adanya situasi sekarang, memang di kuartal kedua ini, pada waktu di mana indeks harga saham gabungan mengalami penurunan sampai ke level 4.000, kemudian 10-year bond yield, Indonesian yield pada waktu itu naik sampai ke level 8,3%. Kemudian rupiah mengalami volatilitas di angka 16.500. Itu adalah bagaimana kami bisa untuk mengatur portfolio alokasi aset ini secara lebih baik, yaitu untuk melihat peluang apa yang akan bisa kita dapatkan pada waktu situasi krisis ini mulai membaik. Dan sekarang terlihat bahwa iklim cerahnya mulai kelihatan. Tadi Mbak Ali juga sebutkan bahwa dengan adanya vaksin yang kemudian diuji cobakan dengan keberhasilan lebih dari 90%, ini tentu saja akan menjadi salah satu titik cerah bagi kita untuk melihat ke depannya. Begitu Mbak Ali. Oke, pandangan Anda sendiri untuk tahun 2021 seperti apa? Kita sudah mulai lihat nih indikasi-indikasi awal pemulihan pasar keuangan. Baik.
tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa GDP di tahun 2021 diharapkan akan kembali tumbuh mencapai level 5% dibandingkan dengan 2020 yang minus 0,6% sampai dengan 1,7%. Dan ini tentu saja akan berpengaruh positif terhadap how people doing business dan juga dari sisi rebound di semua sektor, terutama juga perusahaan-perusahaan. Dan kami melihat bahwa di tahun 2021 beberapa hal yang kami lihat adalah asumsi bahwa ekonomi ini berangsur-angsur pulih. Meskipun tadi recovery-nya diperkirakan akan terjadi di kuartal kedua dan ketiga di tahun 2021, tapi kita lihat bahwa faktor pendukung dari pertumbuhan ini juga dari kebijakan pemerintah, baik itu fiskal maupun moneter yang terus berupaya untuk mendorong pemulihan tingkat konsumsi domestik, serta diperkenalkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan juga kita melihat bahwa efektivitas dan Omnibus Law ini adalah beyond the COVID-19 yang kita lihat dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun juga dari sisi central bank, ini harusnya akan membuat Indonesia ini comeback stronger di tahun 2021. Indonesia akan comeback di 2021. Sekarang saya ingin ke Pak Yahya dulu sebentar ya. Saya ke Pak Yahya dulu. Pak Yahya masih bersama kami?